Halo teman-teman sekalian, balik lagi di channel Bayu Baik. Kali ini aku pengen menyampaikan fakta di 2025 sampai sekarang 2026, dan ini posisinya masih awal tahun. Kita ngelihat tahun-tahun terakhir ini, kita lihat chaos, betapa sangat volatile dan tidak ada kepastian sama sekali. Nah, kenapa ini aku sharing ke Anda sekalian? Karena saya sebagai pembisnis ya, berusaha untuk memasarkan produk herbal, salah satunya Asbo Teh Detox, ada teh kopasanda, ada kopi, dan juga ada hasil bumi yaitu durian, itu mengalami yang namanya kesulitan likuidasi. Jadi saya tidak tahu kenapa, apakah daya beli masyarakat yang menurun, apakah demand ini berkurang, apakah operasional terbesar. Yang jelas, apa yang saya lakukan di dalam kehidupan sehari-hari bisnis itu melakukan efisiensi, efektivitas, itu sudah dilakukan. Tetapi kenapa ekonomi masih terus mengalami stagnasi? Nah, kita lihat coba dari kacamata baik secara mikro, makro, ataupun secara megatrend. Sebetulnya apa yang sedang terjadi? Jadi kasus yang saya ceritakan tadi itu berkaitan dengan usaha di sisi mikro, usahaku sendiri, ya, private sector. Saya nggak tahu mungkin teman-teman mengalami ini atau tidak. Di mana yang pertama adalah high cost. Cost yang begitu tinggi. Dari cost yang kita misalnya potongan jualan, misalnya kalau Anda jualan di marketplace, ya, seperti Shopee, seperti TikTok, ataupun marketplace yang lain, itu cost-nya tinggi. Kadang-kadang ketika kita ngikutin ya, banyak promo, banyak event segala macam, itu akan menggerus juga dari penjual atau seller. Apakah Anda merasakan itu? Misalnya kita pakai TikTok Shop atau pakai Shopee, itu cost-nya juga lumayan tinggi. Nah, ini menjadikan pemikiran tersendiri ya, bagi kita kalangan orang yang sedang berusaha itu. Bagi Anda mungkin yang menjadi profesional atau pekerja, yang Anda pikir adalah pendapatan. Bagaimana cara meningkat? Bagi kita, para pengusaha dan pebisnis, yang kita pikir adalah masalah operasional, masalah gaji, masalah efisiensi, masalah demand market. Jadi banyak banget variabelnya. Ini yang kemudian coba aku ceritakan di video ini sebagai aspirasi di channel Bayu Baik ini. Tapi sebelum aku ngomong lebih lanjut tentang masalah ini, bantu subscribe channelnya. Oke, terima kasih Anda sudah mendukung kami. Jadi ini adalah bentuk daripada pengungkapan apa yang sedang dan situasi yang dijalani. Jadi kenapa terjadi stagnasi ekonomi? Kalau kita lihat, baik secara zoom out, jadi masalahnya dilihat dari atas, helikopter view, kita melihat ada namanya stagnasi ekonomi atau kemandegan. Jadi growth atau pertumbuhan itu melambat. Artinya apa? Peluang-peluang itu juga kecil. Lah, kenapa di situasi seperti ini kok muncul? Nah, ini juga tidak lepas dari faktor-faktor makro seperti ketegangan geopolitik, ketidakpastian, kemudian kenaikan harga emas dan perak. Ini merupakan salah satu hal komponen dalam kehidupan kita berekonomi, termasuk ada inflasi, termasuk ada juga biaya operasional yang tinggi, ditambah lagi pajak. Kemarin kita udah bicara tentang kekuatan daya beli. Kita juga udah bicara tentang solusi ini bagaimana melangsungkan daya beli ini meningkat. Di 2026 ini mudah-mudahan kita ada angin segar. Karena kalau kita lihat dari si demografi, pertumbuhan pasar ya di Indonesia itu kan meningkat. Tapi kenapa itu tidak diiringi dengan pertumbuhan kekuatan daya beli atau pertumbuhan likuidasi? Atau orang yang punya duit itu makin banyak. Lari kemana itu duit? Lari kemana itu likuidasi? Nah, inilah ada faktor trust. Kalau kita lihat hari ini, uang tunai, uang kertas itu kan untuk dibelanjakan, untuk sebagai alat pembayaran. Kenapa sekarang terjadi kesulitan? Berarti ini ada sumbatan di dalam ekonomi kita. Yang kemudian kita tidak bisa hanya melihatnya secara mikro. Misalnya hanya efisiensi, added value, marketing, operasional. Misalnya hanya masalah finansial, nggak bisa. Karena ini ternyata kalau kita di dunia usaha itu terkait antara mikro dan makro itu saling terkait. Nah, kita bedah dari sisi makronya. Problemnya itu kan mencari pembeli. Banyak kemudian problem UMKM atau problem pengusaha itu adalah selling, sales, marketing kan gitu. Nah, ini bicara tentang market, itu bicara tentang daya beli. Kenapa masyarakat kita nggak mampu untuk membeli? Berarti ada sumbatan. Nah, ini problem sistemik. Ditambah beban yang dibebankan kepada pengusaha, ada masalah pajak, ada masalah operasional, ada masalah supplier, ada masalah bahan baku. Jadi dari sisi hulu supplier dioperate menjadi produk ataupun jasa, kemudian dari sisi ya hilirnya market ini perlu dibenahi. Inilah pentingnya ekosistem. Inilah pentingnya bagaimana ada cara-cara baru, ada mindset baru, ada ilmu-ilmu baru.
ketika kita menghadapi namanya stall. Itu yang pertama, high cost. Yang kedua adalah pajak yang tinggi. Jadi kita pun kena pajak. Oke lah, pajak itu adalah salah satu logika untuk pembiayaan secara fiskal pendapatan negara. Tetapi kalau kita lihat, negeri ini itu kan luar biasa kekayaannya. Kenapa mendasarkan hanya pada pajak? Kenapa tidak mendasarkan pada sumber daya seperti mineral, logam, tambang, ataupun hutan yang bisa kemudian dikelola dengan profesional dan bagus, tidak merusak alam. Yang ketiga adalah permasalahan daripada demografi kita yang makin tinggi. Kenapa ini tidak menjadi kekuatan ekonomi di negeri ini? Tetapi justru ini menjadi beban ekonomi. Padahal kalau kita lihat namanya market, Indonesia itu marketnya besar sekali. Singapura itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Maka tidak heran banyak sekali di e-commerce, social commerce, produk-produk dari asing, dari Tiongkok misalnya menyerbu. Manufaktur-manufaktur dari luar itu menyerbu. Kita hari ini hidup di era globalisasi. Sehingga pabrik-pabrik besar langsung jualan ke retail. Ini yang menjadikan distribusi mati. Ekonomi juga akhirnya menjadi tersendat. Kenapa? Karena pertarungan kita, warga lokal dengan warga global. Dan kita belum disiapkan untuk bertarung dengan para gajah, para giant. Nah, ini market demografi yang tinggi, tetapi industrialisasi di Indonesia tidak bertumbuh. Ini poin yang keempat, industrialisasi yang tidak bertumbuh. Manufaktur kita keok melawan Tiongkok, keok melawan Vietnam. Ketika kita mau menggerek ekonomi, maka industri berat, industri alat berat, manufaktur itu harus disiapkan. Ini secara makro. Jadi kita di Indonesia seperti berusaha tanpa bantuan siapapun, harus mandiri. Apa yang bisa kita lakukan? Increase value jelas, melakukan elevating thinking, naik taraf berpikir jelas, riset jelas. Tetapi kalau sumbatan-sumbatan ekonomi ini tidak diselesaikan, bagaimana kita bisa ada pertumbuhan? Ini yang kemudian hari ini kenapa ada jutaan UMKM itu tidak bertumbuh. Karena untuk bertumbuh itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan LTV atau repeat order. Jadi sebab daripada pendapatan, kalau kita orang berusaha itu apa? Pelanggan. Pelanggan yang beli lagi, beli lagi. Kenapa pelanggan yang nggak beli lagi? Bisa jadi karena apa? Daya belinya menurun. Inilah di video yang sebelumnya saya sudah bahas tentang kekuatan daya beli itu penting banget. Kekuatan bagaimana orang itu untuk punya kemampuan finansial, kemampuan daya beli, kemampuan keuangan. Nah, nampaknya ekonomi ini belum terbentuk di negeri kita. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Tapi inilah beberapa aspirasi yang coba saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bisa menjadikan sesuatu yang kita untuk berbenah, memperbaikinya. Mudah-mudahan Anda bisa bertahan di era sekarang. Karena bertahan atau survival atau survive itu hari ini adalah salah satu hal yang juga termasuk kesuksesan. Barakallahu fikum.